Halo sahabat, apa kabar? Kembali Anda simak Jatim News Today. Edisi hari ini, Selasa 5 Oktober 2021, bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan coba buka informasi sebanyak 110 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur saat ini kosong alias zero pasien. Dan tentunya dengan beragam informasi lainnya. Dan seperti biasanya nanti di sesi terakhir akan kami hadirkan informasi seputar perjuangan tim Jawa Timur di PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON Papua. Sahabat, program ini juga ditayangkan secara serentak di 4 LPPR Radio Jatim selain Suara Sidoarjo, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, dan Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ikuti informasi pertama. Dari Sidoarjo, ada rekan Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar sebanyak 110 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur kosong alias zero pasien. Selengkapnya, Nabila Khansa, silakan. Masuk di bulan Oktober, dari data Pemprov Jawa Timur, ada 110 rumah sakit rujukan COVID-19 yang 0 pasien. Artinya, sampai Oktober ini tidak ada pasien COVID-19 yang dirawat atau menjalani isolasi di rumah sakit rujukan tersebut. Dari total 164 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur, menurut Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, keterisian ruang ICU di 110 rumah sakit rujukan 0% atau tidak ada pasien. Artinya, 67% rumah sakit rujukan tidak ada pasien COVID-19 yang dirawat. Menurut Khofifah, data ini dari Kementerian Kesehatan yang dirilis per 30 September kemarin. Salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 yang 0 pasien adalah Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Rumah sakit ini adalah rumah sakit darurat pertama di Jawa Timur, didirikan sejak Juni tahun lalu dan sudah merawat lebih dari 10.000 pasien COVID-19. Ya, alhamdulillah kita sudah zero pasien. Mudah-mudahan ini akan selalu seperti ini dan tidak ada lagi. Berdasar data Kementerian Kesehatan, jumlah keterisian atau bor di Jawa Timur juga di bawah 60%, artinya sudah jauh di bawah standar WHO. Khofifah tetap ingatkan warga selalu hati-hati dan jaga prokes serta ikut vaksin. Nabila Khansa, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar sebanyak 110 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur kosong alias zero pasien. Baik, dari Sidoarjo kita bergeser ke Blitar. Ada rekan Ari Kusuma dari Persada Blitar. Hari ini berbagi kabar menjelang HUT TNI, Pangdam Brawijaya ziarah ke makam Bung Karno dan berikan bantuan simbolis ke veteran. Selengkapnya Ari Kusuma, silakan. Menjelang HUT TNI ke-76 tahun 2021, Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Suharyanto, beserta rombongan melakukan ziarah ke makam Bung Karno, Kota Blitar, pada Senin 4 Oktober 2021. Selama kegiatan tersebut, tetap memperhatikan anjuran protokol kesehatan. Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, ziarah ke MBK rutin digelar setiap tahun, apalagi menjelang peringatan HUT TNI. Seusai berziarah, Suharyanto didampingi sejumlah petinggi anggota TNI di wilayah Jatim, secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada anggota veteran di sekitar MBK. Ia berharap masyarakat terus menggelorakan semangat berdisiplin dalam menjaga protokol kesehatan saat menjalankan rutinitas sehari-hari. Melaksanakan atau bergembira atau ikut bersyukur terkait besok kami prajurit TNI akan memperingati hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Nah, khusus di Jawa Timur, kami prajurit TNI, TNI AD, AL, AU dalam memperingati hari ulang tahun. Suharyanto menambahkan, apabila warga masyarakat patuh terhadap aturan seperti ikut mengendalikan laju virus corona, maka penyebaran COVID di Jawa Timur akan segera menurun dan menuju zona hijau. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan.
Ya, terima kasih rekan Ari Kusuma dan Risma Erina dari Persada FM Blitar ya. Vaksinasi COVID. Hari ini berbagi kabar menjelang atau peringati HUT TNI ke-76, Pangdam Brawijaya melakukan ziarah ke makam Bung Karno dan berikan bantuan simbolis ke veteran. Untuk selanjutnya kita beralih ke Gresik, sahabat. Ada rekan Raina Nevada dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar, Bupati Gresik dukung sektor pertanian di masa pandemi. Selengkapnya Raina Nevada, silakan. Peringati Hari Tani, Bupati Gresik gelar pameran produk hasil pertanian. Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda dan jajaran OPDC Kabupaten Gresik. Pameran berlangsung selama 3 hari di Icon Mall Gresik yang dibuka langsung oleh Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Kepala Dinas Pertanian Eko Anindito Putro. Acara ini termasuk dalam peringatan Hari Tani Nasional, tepatnya tanggal 24 September. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung sektor pertanian yang ada di Kabupaten Gresik. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh Gapoktan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik mulai dikenalkan ke masyarakat. Rencananya hasil pertanian akan mulai diekspor dalam mendukung kebutuhan pertanian di Surabaya Raya. Eko Anindito Putro, Kepala Dinas Pertanian, mengapresiasi para petani sehingga Kabupaten Gresik mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian. Abdi Bakti Tani dengan kabupaten penghasil padi terbanyak kelima se-Indonesia. Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik, menambahkan Pemkab Gresik memberikan penghargaan dengan mengadakan pameran produk hasil pertanian. Harapannya para petani se-Kabupaten Gresik bisa semakin termotivasi untuk terus produktif dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Saya Reina, Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Raina Nevada dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dukung sektor pertanian di masa pandemi. Baik, untuk selanjutnya kita ke Blitar ya, ada Rifano Kusnadi dari Mahardika FM Blitar. Hari ini berbagi kabar Pangdam 5 Brawijaya apresiasi pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Blitar. Selengkapnya, Rifano Kusnadi, silakan. Percepatan vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar mendapat apresiasi dari Pangdam 5 Brawijaya Suharyanto saat melakukan peninjauan vaksinasi di Aula PGSD Jalan Insinyur Soekarno, Senin 4 Oktober 2021. Vaksinasi di Kota Blitar dinilai bagus karena bersinergi dengan jajaran terkait, tak terkecuali TNI Polri. Suharyanto mengatakan peninjauan vaksinasi lansia dan masyarakat umum ini dilakukan usai ziarah ke makam Bung Karno MBK dalam rangka peringatan HUT TNI ke-76 5 Oktober 2021. Suharyanto menegaskan percepatan vaksinasi di Kota Blitar yang bersinergi dengan TNI Polri memberikan capaian yang luar biasa, sebab membantu Kota Blitar turun ke level 1 PPKM Jawa Bali. Pihaknya mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Blitar bersama TNI Polri dalam vaksinasi secara door-to-door yang dipusatkan di kelurahan dan sekolah-sekolah. Untuk membantu kesulitan masyarakat Jawa Timur, baik pemberian sembako maupun yang menonjol adalah vaksinasi secara massal. Nah, khusus. Sementara itu, Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan bersama TNI Polri, pemerintah kota akan mengoptimalkan vaksinasi COVID-19. Menurutnya, cakupan vaksinasi di Kota Blitar telah mencapai 95% dari target sasaran 115.800 Kita berterima kasih dalam rangka HUT TNI ini ada bantuan vaksin Sinovac dari Pangkuan Matim. Mudah-mudahan ini semakin mempercepat dan memperbanyak jumlah warga masyarakat yang tervaksin di Kota Blitar. Santoso berharap antusias vaksinasi yang tinggi dari masyarakat dapat meminimalisir penularan COVID-19 serta mewujudkan herd immunity di Kota Blitar. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Baik, terima kasih rekan Rifano Kusnadi dari Mahardika FM. Hari ini berbagi kabar Pangdam 5 Brawijaya apresiasi pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Blitar. Baik sahabat, untuk sesi selanjutnya kita ikuti informasi seputar PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON ke-20 Papua. Ya, kabar Arena PON ke-20 Papua untuk edisi 5 Oktober kali ini kita buka catatan pertama dari rekan Diding Yunarto.
Berbagi kabar, Resa Kania Dewi jadi tercepat di nomor renang 5.000 meter dan raih medali emas pertama cabang renang untuk Jawa Timur. Selengkapnya, Diding Yunarto, silakan. Medali emas pertama untuk cabang olahraga renang berhasil didapat oleh kontingen Jawa Timur pada Senin kemarin. Dari nomor 5.000 meter renang perairan terbuka putri di Teluk Yosudarso, Jayapura. Resa Kania Dewi, atlet renang putri Jawa Timur, merebut medali emas setelah menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 jam 6 menit 4 detik, mengungguli Jawa Barat dan Yogyakarta. Sementara untuk nomor putra, atlet renang Jawa Timur ada di posisi kedua dengan medali perak. Nanda Wahyu Jendro Buwono harus mengakui kecepatan dari atlet DKI Jakarta. Sementara di tempat ketiga ada Jawa Barat. Nanda finish dengan catatan waktu 1 jam 3 menit 48 detik. Dengan medali emas dan perak ini, sudah sesuai dengan target awal dari pengurus Persatuan Renang Jawa Timur. Menurut Herlambang Priambodo, Humas PRSI Jawa Timur, ada 4 atlet renang yang disiapkan untuk nomor berikutnya. Dan targetnya bisa tampil terbaik dan mendapatkan medali emas. Di PON ini ya. Beda banget, di sini lebih panas. Udara, terus suhu airnya juga lebih panas. Soalnya kita Jawa Timur datang ke sini lebih awal dibanding kontingen lain, jadi adaptasinya mungkin lebih cepat. Dari tanggal 28 sampai sini. Target perolehan medali berikutnya ada di nomor renang indah dan renang perairan terbuka 3.000 meter. Oke, baik. Terima kasih rekan Diding Yunarto dari Sora Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Resa Kania Dewi jadi tercepat di nomor renang 5.000 meter dan raih medali emas pertama cabang renang untuk Jawa Timur. Baik, untuk berikutnya ada rekan Nabila Hansa dan Dia Ayu, kontributor Jayapura. Hari ini berbagi kabar menang dari Bengkulu, tim tenis bergu putra Jatim meraih medali emas dan mendapatkan bonus langsung dari gubernur. Selengkapnya Nabila Hansa, silakan. Target kontingen Jawa Timur untuk menambah medali emas akhirnya terpenuhi. Kali ini dari cabang olahraga tim tenis bergu putra bertempat di lapangan tenis Center Siansor, kantor wali kota Jayapura. Medali emas untuk Jawa Timur diraih oleh Christopher Rungkat dalam laga partai tunggal putra mengalahkan Jeremy Nahor dari Bengkulu dengan skor 6-0 dan 6-3 dan M. Rifki Fitriadi di tunggal putra melawan Aditya Hasa Songko dengan skor 6-2, 6-1. Jalannya pertandingan tenis babak final bergu sangat istimewa karena dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa yang juga hadir menyaksikan pertandingan final tim bergu putra dan putri. Khofifah juga memberikan bonus mentas pada atlet, yakni masing-masing untuk 30 juta untuk peraih emas perorangan, kemudian untuk 2-3 atlet, 3 orang atlet itu atau beregu itu 20 juta, kemudian apabila beregu 4-6 orang pemainnya itu 15 juta, dan apabila beregu lebih seperti sepak bola seperti itu nanti kalau meraih emas itu per orangnya bisa mendapat 10 juta. Nah, terkait dengan bonus mentas ini yang kita lakukan di lapangan, nanti yang terkait dengan medali insya Allah kita akan lakukan di APBD 2022. Jadi saya belum bisa menyampaikan, tetapi pasti kami sudah melakukan exercise karena KUAPPAS APBD 2022 kan akan segera dibahas di DPRD. Jadi yang sekarang ini bonus mentas artinya di lapangan, tapi nanti bonus medali apresiasi dari mereka yang sudah berjuang luar biasa itu akan insya Allah kita sampaikan di APBD 2020. Karena dimulai sejak 26 September lalu hingga 7 Oktober nanti, cabur tenis akan bertanding lagi dengan pertandingan nomor perorangan dengan 5 nomor, yakni tunggal putra, putri, ganda putra-putri, dan ganda campuran.
Baik, terima kasih rekan Nabila Kansa. Hari ini berbagi kabar menang dari Bengkulu, tim tenis bergu putra Jatim, raih medali emas dan mendapatkan bonus mentas langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ya, baik sahabat, informasi seputar PON ke-20 Papua tadi sekaligus menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today, edisi Selasa 5 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada radio yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gesik, Radio Suara Madiun, dan Radio Suara Sidoarjo. Akhir kata saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.